Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat sejuta kisah, kami berharap Anda masih selalu setia bersama kami, channel yang setiap hari selalu menyuguhkan cerita-cerita misteri yang menarik untuk Anda simak. Dan kesempatan kali ini kami akan berbagi sebuah kisah nyata misteri yang berjudul Jeruk Nipis Pembawa Petaka. Berawal dari kisah ketiga pemuda yang selalu bersama dan suka nantangin sesuatu yang berbau mistis. Karena bagi mereka, kalau hanya mendengar cerita tanpa pembuktian yang mereka alami, mereka menganggapnya bohong alias cerita ngibul. Benar saja, dengan adanya pemuda-pemuda ini, banyak cerita-cerita mistis yang bertebaran di sekitar kampung mereka terjawab, alias banyak yang bohongnya. Menurut saya sih, pemuda pemberani ini ada nilai baiknya untuk mengetahui kebenaran cerita atau isu-isu mistis di sekitar mereka. Menurut saya sih ya, hehe. Asal jangan ganggu orang saja. Oke, lanjut lagi ceritanya. Nah, waktu asik-asik ngumpul di warung kopi, para pemuda ini salah satu di antara mereka iseng nyeletuk sendiri. Pemuda yang pertama bilang, hele, kebanyakan isu-isu gaib yang aku dengar bohong semua. Pemuda kedua menjawab, wes mulai lagi nih, jiwa petualang ente udah bangkit lagi nih. Lalu pemuda yang ketiga menjawab, ya bangkit lah, kopi aja udah 2 gelas, gimana gak bangkit tuh siluman. Hehehe. Ketiga pemuda tadi asik bercanda. Tiba-tiba datang seorang kakek-kakek tua dengan senyum mungkin merona-rona melihat kegembiraan para pemuda-pemuda tadi. Melihat ada seorang kakek, pemuda pertama mencoba menyapa dengan hormatnya. Kek, mau ngopi? Sini aja kek, gabung sama kami. Ntar saya bayarin kopinya deh. Lalu pemuda ketiga menyahut, iya kek, duduk sini aja sambil cerita-cerita. Cerita Belanda atau apalah, biar seru. Kemudian pemuda kedua pun nyeletuk, hede, paling cerita ngibul, tapi gak apalah, sini buruan. Berbeda dengan kedua temannya, si pemuda kedua justru malah bersikap tidak sopan. Melihat keadaan seperti itu, si kakek tadi pun tertarik untuk duduk di tempat mereka ngumpul. Singkat cerita, kakek yang bergabung sama para pemuda tadi senyum sambil memandang si pemuda kedua. Apaan kek? Senyum-senyum ke saya? Saya bukan cewek. Melihat sikap pemuda kedua tadi, pemuda yang pertama mencoba mengalihkan pembicaraan. Kek, kakek punya cerita yang berhubungan dengan gaib nggak? Kayak penunggu danau di mana gitu. Lalu pemuda kedua menyahut, kalau bisa yang seram atau yang menantang dan jangan ngibul ya. Dan pemuda ketiga pun bilang, santai aja kek, ngibul juga nggak apa-apa, biar ada masukan aja. Hehe. Melihat sikap pemuda kedua tadi, kakek yang semula senyum-senyum berubah menjadi seram, alias muka kakek tampak menunjukkan kemarahan. Kalian benar ingin tahu sesuatu yang menantang nyali kalian? Sambil menatap tajam ke pemuda dua, kalau bisa yang mempertaruhkan nyawa sekalian gak apa-apa. Hus, apaan lu bawa-bawa nyawa? Santai aja. Kemarin-kemarin juga gitu, ujung-ujungnya bohong. Ya udah kek, kalau kakek mau cerita silakan. Tapi kalau kakek tidak ingin bercerita nggak apa, kopi tetap saya yang bayarin kek. Sambil mencoba mendinginkan suasana karena dia tahu kakek marah sama temannya. Nggak apa-apa nak, biar kakek cerita ke kalian sebatas cerita dulu. Cuman kakek tidak menyuruh kalian melakukannya. Kalau kalian melakukannya, tanggung sendiri akibatnya. Kakek cerita, hitung-hitung gantian kopi yang kalian bayarin. Mendengar kakek berbicara seperti itu, pemuda kedua bereaksi, ntar aneh yang lakuin kek. Jangan didengerin kek, lanjut aja ceritanya. Entah dari mana kabar ini berasal. Dulu ada kepercayaan bahwa darah orang yang mati seperti tertabrak atau dibunuh, kalau kita peraskan jeruk nipis di genangan darahnya, maka akan mendengar rintihan dari si pemilik darah.
Oh ya, nanti saya coba. Kalau nggak kedengeran, berarti kakek ngibul. Sebaiknya jangan. Resikonya besar, nak. Sebesar apa resikonya? Alah, orang yang udah mati nggak bisa bunuh manusia, kek. Pemuda pertama dan pemuda ketiga hanya diam, melihat kakek dan temannya agak sedikit beda pendapat. Iya, itu benar. Tapi mereka akan menghantui sehingga kamu tidak tenang. Kalau cuma itu gampang, tinggal diemin aja, ntar dia bakalan capek sendiri. Seketika itu juga kakek mulai merasa tidak nyaman lagi dengan nada bicara pemuda kedua tadi dan minta izin pamit. Ya sudah. Tapi ingat, kakek tidak menyuruh kalian ya. Kakek hanya bercerita. Iya, kami udah gede, Aki. Dadah. Baiklah, kalau begitu kakek duluan. Terima kasih kopinya, nak. Assalamualaikum. Setelah kakek tadi pergi, para pemuda pun mau beranjak pulang ke rumah masing-masing. Terjadi keanehan pada saat mau membayar kopi kakek tadi. Si penjual bertanya kenapa kopi yang kamu pesan tadi nggak diminum. Lantas para pemuda kebingungan. Kopi yang mana, Bu? Ini, sambil menunjukkan di meja. Tampak secangkir kopi yang dibelikan untuk kakek tadi masih tak tersentuh sama sekali. Namun pemuda pertama tadi yakin bahwa dia melihat dengan matanya bahwa kakek sambil nyeruput kopi sampai tersisa seperempatnya saja. Kira-kira beberapa tahun sudah berlalu semenjak kejadian bertemu kakek. Para pemuda berkumpul di sebuah warung di pinggir jalan sambil bicara sana-sini hingga pada suatu topik pembahasan. Aduh, ngapain aja lagi nih ya? Bosen. Ke kuburan aja, siapa tahu ada penampakan. Hahaha. Mending ngopi, nyantai kayak gini aja. Lagi males nih mau kemana-mana. Bawaannya kaki berat. Inget gak lu pada tentang cerita si kakek yang di warung kopi dulu? Iya. Nah, gimana kalau kita coba? Semenjak dari itu, aku nyari-nyari info atau apalah. Susah amat dicari kejadian-kejadian yang bersimbah darah kayak gituan. Enggak lagi males. Lagian juga kan, kamu tahu sendiri, susah nyari tragedi kayak begituan. Tumben lu begini. Biasanya kan lu yang paling demen kayak beginian. Iya nih, saya juga malas. Kenapa ya? Kayaknya udah gak seseru dulu. Nampaknya perbincangan mereka semakin panjang, hingga entah kenapa pada saat terjadi kecelakaan mobil yang menabrak trotoar, tepat di sebelah para pemuda sedang nongkrong. Mereka langsung mendekati mobil bersama penjaga warung dan pengunjung warung yang lain. Tiba-tiba saja pemuda kedua kembali ke warung dan berangkat pulang membawa motornya. Kemana tuh anak? Kok nggak ngomong-ngomong, main kabur aja? Paling kebelet boker, atau enggak udah keluar di celana, makanya kabur kayak gitu. Tidak berapa lama, pemuda kedua datang lagi. Berhubung polisi masih belum datang, dia buka aja pintu mobilnya. Nampak mayat seorang lelaki dengan kepala yang tertunduk ke setir mobil. Prot. Begitu teman-temannya menghampiri si pemuda kedua sudah memeraskan jeruk nipisnya ke tetesan darah yang ada di lantai mobil. Sontak saat itu juga mereka bertiga mendengar erangan yang sangat keras dan mengerikan. Mereka bertiga saling berhadapan. Kalian dengar juga? Iya. Padahal kan aku gak ikut memeraskan jeruknya. Iya bener, kenapa ya? Coba aku tanya sama yang lain. Siapa tahu mereka dengar juga. Namun ternyata hanya mereka bertiga yang mendengar. Singkat cerita, si pemuda ketiga meninggal. Mayatnya ditemukan mengapung di sebuah sungai. Lalu pemuda si kedua pun bilang ke pemuda pertama, "Kamu tahu gak, tadi malam sebelum meninggal, dia nelpon ke aku. Katanya dia dikejar-kejar setan yang 2 hari yang lalu kuperasin jeruk. Dan paginya udah ngambang di air. Kamu kalau ngomong direm dikit, tuh temen kita. Aduh, songong." Sejak saat itu si pemuda pertama,
Singkat cerita, si pemuda kedua ditemukan tewas setelah seminggu meninggalnya si pemuda ketiga. Mayat pemuda kedua ditemukan biru dan mulutnya berbusa. Di sampingnya terdapat cairan pembersih lantai. Sejak saat itu si pemuda pertama juga mulai dihantui oleh orang yang kecelakaan dulu, hingga dia kehilangan kesadarannya alias gila. Keluarga pemuda pertama berinisiatif membawa pemuda pertama itu ke seorang kiai. Ternyata benar, kiai menceritakan apa saja ulah pemuda pertama dan kedua teman-temannya. Keluarga pemuda pertama bertanya, kenapa si pemuda 1 dan 3 juga ikut digentayangi? Padahal kan yang melakukannya si pemuda kedua. Kiai menjawab, itu karena mereka berdua berdiam saja. Sudah tahu melihat ditetesi jeruk tadi, harusnya mereka membersihkannya atau menyiramkannya dengan air, bukan diam saja. Singkat cerita, si pemuda pertama mendapat perawatan dari Pak Kiai beberapa bulan hingga menjadi waras kembali. Namun si pemuda pertama semenjak saat itu merasa tenang di pondok pesantren Pak Kiai, hingga dia putuskan tinggal bersama Kiai. Demikian sahabat Sejuta Kisah, jangan lupa berikan komentar Anda, like, share video ini, subscribe channel Sejuta Kisah, dan nantikan terus cerita-cerita misteri terbaru dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.